kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. So kasih percaya. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika atau BBPP MPV BOE Malang yang dulunya bernama PPPPTK BOE merupakan instansi publik yang menyelenggarakan diklat dalam bidang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sejak tahun 1986. Dalam pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang jasa pendidikan dan pelatihan atau diklat, BBPP MPV BOE Malang berkomitmen mewujudkan zona integritas wilayah bersih dari korupsi atau WBK menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dengan prinsip layanan yang sederhana, murah, transparan, bermanfaat bagi masyarakat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai lembaga yang baru di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, kami siap melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan vokasi yang implementasinya kepada guru, tenaga kependidikan, masyarakat industri, dan masyarakat secara umum. Layanan yang diberikan meliputi layanan diklat DIPA,
layanan diklat PNBP Mandiri, layanan PNBP umum berupa peminjaman fasilitas, layanan informasi, layanan pengaduan, dan layanan tamu. Layanan publik dilakukan pada hari Senin sampai Kamis mulai pukul 7.30 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan hari Jumat mulai pukul 7.30 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tamu yang datang akan disambut hangat oleh petugas sesuai standar pelayanan prima di BBPP MPV BOE Malang. Di lobi, petugas akan mengarahkan tamu menuju resepsionis untuk menyampaikan keperluannya. Di meja resepsionis, tamu mengisi buku tamu elektronik dan langsung memberikan penilaian layanan dalam bentuk emoji. Resepsionis juga akan mengarahkan tamu sesuai dengan layanan yang akan diakses. Sembari menunggu, tamu juga dapat mengakses internet dengan fasilitas Wi-Fi gratis yang disediakan BBPP MPV BOE Malang. Welcome drink self-service juga tersedia di ruang tunggu untuk memanjakan para tamunya. BBPP MPV BOE Malang telah menyediakan ruangan laktasi yang dapat dimanfaatkan para tamu, khususnya ibu menyusui. Selain itu, fasilitas yang ada di sini juga ramah bagi penyandang difabel. Tamu yang akan berkonsultasi diarahkan menuju ruang layanan konsultasi dan akan dilayani oleh petugas dengan layanan yang prima. Petugas unit kerja juga akan langsung menemui tamu dan mengecek kelengkapan berkas para tamu sesuai dengan layanan yang diinginkan. Bagi tamu diklat atau masyarakat yang akan menggunakan fasilitas penginapan BBPP MPV BOE Malang, petugas menyiapkan fasilitas antar jemput menuju wisma atau hotel. Di fasilitas penginapan, tamu akan diantar langsung oleh petugas hingga ke kamar. Selain penginapan dengan fasilitas yang lengkap, BBPP MPV BOE Malang juga memiliki fasilitas ruang pertemuan, aula, meeting, serbaguna, taman bermain anak indoor maupun outdoor, hingga poliklinik. Semua fasilitas tersebut berada di kawasan yang menerapkan konsep 5K, kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kekeluargaan. BBPP MPV BOE Malang juga menyelenggarakan diklat untuk berbagai program keahlian, meliputi program keahlian teknik konstruksi, properti dan geomatika, program keahlian teknik mesin, program keahlian teknik elektronika, program keahlian teknik otomotif dan ototronik, program keahlian teknik komputer dan informatika, dan program keahlian manajemen pendidikan vokasi. Kami berkomitmen memberikan layanan yang cepat, tepat, tegas, akurat, dan ramah. Stop korupsi, tolak gratifikasi, karena kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Kisah ini namun ku akan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika
sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, jangan lupa bahagia bersama. Percaya. Silakan Mbak Baik, Tessa. Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang dalam acara pembukaan Diklat Daring Guru Vokasi tahap 2 oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika 19 April 2021 yang diadakan secara virtual. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang terhormat, PLT Kepala Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika, Bapak Dr. Insinyur Abdul Rohim MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Manajemen BP PP MPV BUE. Yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber, peserta diklat dan hadirin sekalian. Demi hikmatnya acara pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin yang kami hormati,
Acara selanjutnya yakni laporan oleh Koordinator Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BPPP MPV BOE. Kami persilakan Bapak Dr. Anwar Sidarta, MSI. Terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bapak Dr. Insinyur Abdul Rahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator, Bapak Ibu pengajar, baik dari Widya Iswara maupun teknisi, Bapak Ibu admin LMS, Bapak Ibu pengampu tim dan pretest dan postes, tim panitia, dan serta yang saya banggakan para peserta diklat daring guru vokasi angkatan kedua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir dalam pembukaan diklat daring guru vokasi angkatan yang kedua. Dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah, di tengah-tengah suasana bulan Ramadan. Tentu ini adalah satu keistimewaan ya. Insya Allah semua niat baik Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini akan dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya insya Allah. Bapak Ibu sekalian, sesuai tugas dan fungsi dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif dan elektronika, salah satunya adalah peningkatan kompetensi guru, kejuruan atau guru vokasi. Nah, maka berbagai upaya untuk itu terus dilakukan ya. Sehingga sasaran untuk meningkatkan seluruh guru yang berada di bawah binaan BPPP MPV BOE Malang bisa tercapai. Dan salah satu kegiatan yang kita lakukan terkait dengan peningkatan kompetensi guru kejuruan itu adalah diklat daring guru vokasi yang pada pagi hari ini kita sudah memasuki angkatan kedua. Bapak Kepala yang saya hormati, izin melaporkan bahwa jumlah pendaftar untuk kegiatan daring guru kejuruan ini sudah mencapai 3.116, Bapak. Ya, dan kita hanya mampu memanggil 600 peserta sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Itu artinya bahwa para peserta yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah terpilih untuk bisa mengikuti diduksi angkatan 2 atau diklat daring guru vokasi angkatan kedua. Dan oleh karenanya kami sangat berharap para peserta, Bapak Ibu guru yang berbahagia bisa secara serius dan sungguh-sungguh, karena dari 3.116 kita baru memanggil 600 peserta untuk tahun ini. Mudah-mudahan yang sisanya bisa kita panggil berikutnya. Diklat ini adalah salah satu dari diklat peningkatan kompetensi yang lain ya, yang setelah diduksi tentu akan dilaksanakan diklat peningkatan kompetensi yang lain. Waktu pelaksanaan diklat daring guru vokasi ini akan dilakukan mulai tanggal 19 hari ini sampai dengan tanggal 1 Mei 2021. Jadi selama 2 minggu ya, dengan setara atau 46 JP. 2 minggu. Kemudian kerangka program dari kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengikuti hari ini nanti setelah arahan dan kebijakan dari Kepala Balai Besar, ada petunjuk pelaksanaan diklat daring guru vokasi ya, dan pengenalan
Learning Management System. Ya, kemudian baru mulai besok Bapak Ibu sekalian akan mengikuti pendalaman materi ya selama 2 minggu ya. Nah, tentu nanti hari ini juga akan ada pretest ya untuk mengukur seberapa besar potensi yang dimiliki oleh para peserta. Bapak Bala yang saya hormati, ada 11 provinsi asal dari peserta yang mengikuti diklat kita pada kali ini, dan para peserta nanti akan dibagi menjadi 10 kelas judul diklat. Yang pertama ada kelas Quantity Surveyor, kemudian yang kedua kelas Computer Aided Design Drawing atau CADD. Yang ketiga ada pengoperasian mesin perkakas konvensional dan CNC serta pemeliharaan mechanical drive dan mechanical transmission. Yang keempat ada pemasangan instalasi kontrol terprogram. Kemudian yang kelima penerapan rangkaian elektronika. Yang keenam, kelas keenam maksudnya vehicle control system. Kemudian yang kelas 7 servis berkala sepeda motor. Yang ke-8 pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. 9 dasar desain grafis. Dan yang ke-10 kelas model pembelajaran Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM. Itu adalah 10 kelas yang kita buka pada angkatan 2 ini, dan tentu kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan diklat dengan sebaik-baiknya ya, dari 200 peserta yang ini lengkap, yang daftar peserta yang sudah konfirmasi hadir dan siap mengikuti diklat kita pada angkatan kedua kali ini. Selanjutnya mohon berkenan Bapak PLT Kepala Balai Besar untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan dan kekuatan serta kelancaran dan kemudahan untuk mengikuti seluruh rangkaian diklat yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi BOE Malang. Terima kasih. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Sidarta MSI dan Bapak Ibu. Acara selanjutnya yakni pengerahan sekaligus pembukaan secara resmi oleh PLT Kepala BPPP MPP BOE, Bapak Dr. Insinyur Abdul Rohim MM, disilakan. Ya, terima kasih Bu Tessa. Suara? Masuk, Pak? Masuk ya, bagus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator Pak Anwar dan Subkoordinator, yang kami hormati para pengampu, para pengajar Widya Iswara, yang kami hormati Bapak Ibu admin LMS, panitia, dan yang kami banggakan para Bapak Ibu guru vokasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir dalam rangka pembukaan dan sekaligus diklat daring guru vokasi angkatan 2 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami karena pada bulan puasa Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang merayakan, menjalankan, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara kok Bandung, Pak Lukman, suara. Bagus, Pak. Bagus, Pak.
Oke ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih ya atas semua pihak ini yang terkait dengan pelaksanaan diklat daring guru vokasi angkatan 2, baik dari pihak internal maupun dari Bapak Ibu guru yang telah mengikuti, dan kami ucapkan selamat kepada 600 guru dalam 3 angkatan Pak Anwar ya, karena Ya, Pak. dari pendaftar sampai 3.000 dan yang terseleksi cuma 600 ya. Semoga dapat dimanfaatkan, dapat dioptimalkan ya dalam rangka peningkatan kompetensi guru vokasi. Bapak Ibu yang kami hormati, memang suasana masih pandemi, kita juga sudah berupaya melalui vaksin ya, tapi karena masih di Malang juga oranye ya, sehingga kita ciptakan program melalui daring seperti ini. Daring ini dalam rangka antisipasi tatap muka ya, sehingga kita bisa laksanakan di 3 angkatan Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita ketahui bahwa kita memang harus sudah siap dengan teknologi digital seperti ini ya, karena yang kita hadapi siswa-siswa itu adalah siswa-siswa dengan generasi Z ya. Jangan sampai kita ketinggalan dibanding siswa-siswanya, sehingga kita juga dalam teknisnya pada diklat kali ini adalah dengan menggunakan daring keseluruhan ya. Diklat daring keseluruhan. Semoga dengan panduan dari tim LMS dan lain sebagainya, nanti sebelum kegiatan dilaksanakan akan disampaikan materi terkait dengan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, program selain diklat daring guru vokasi ini, kita juga merancang ya, nanti akan kita laksanakan juga bagi guru mapel adaptif ya. Jadi nanti di tiap sekolah, sekolah vokasi, guru mapelnya akan kita diklat dengan terapan ya, diklat mapel terapan. Ya nanti guru fisika ya ada di otomotif, ada di bangunan, guru matematika ya juga ada di bangunan untuk menghitung terapan yang ada di kejuruan itu sendiri. Sehingga apa yang disampaikan nanti di dalam sekolah sudah ada kaitannya dengan kejuruan yang ada di sekolah masing-masing. Kalau saat ini mungkin masih pisah-pisahan, guru otomotif, ngajar otomotif, guru fisika ya fisika murni, seperti itu yang tidak ada kaitannya. Oleh karena itu kita merancang program ini sehingga nanti bisa connect baik di sekolah nanti maupun dengan dengan siswa maupun guru yang lain yang terkait dengan kejuruan. Ini program ya yang akan kita laksanakan. Program yang berikutnya dari Balai Besar juga terkait dengan upskilling ya yang sudah kita laksanakan pada tahun kemarin ya. Upskilling memang untuk guru kejuruan dengan desain hampir sama. Bagi Bapak Ibu yang belum mungkin bisa memanfaatkan program ini, program upskilling memang agak lama waktunya karena desainnya memang ada tatap muka, ada daring, ada on the job training, dan juga diakhiri uji sertifikasi di industri. Ini agak lama ya. Ini memerlukan waktu yang lama dan memang guru akan dapat melihat budaya kerja yang ada di industri. Kemudian juga kita merancang sekarang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Kita akan melaksanakan
Kalau dulu kita sering ke sekolah dalam rangka melihat dampak, ya kita juga pada tahun ini kita juga akan melaksanakan program penjaminan mutu. Karena kita juga sesuai tupoksinya tadi Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Sehingga salah satu program penjaminan mutunya adalah nanti kita akan rancang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan vokasi yang tambahannya fokusnya itu terkait dengan link and match ya. Ada 8+1 yang akan kita laksanakan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang perlu kami sampaikan ya. Semoga dalam mengikuti diklat ini sampai tuntas tadi disampaikan oleh panitia Pak Anwar, mohon sampai tuntas ya, sehingga apa yang kita ini dapat benar-benar tercapai sasaran program ya, tercapainya sasaran program terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam waktu 2 minggu ya, dengan metode LMS dan lain sebagainya yang akan disampaikan, ini dapat benar-benar diikuti sampai tuntas dan tentunya ya harapannya ada pretest post-test itu ya sudah lulus semua harapannya ya. Saya yakin tidak ada yang tidak lulus gitu ya, sehingga dapat benar-benar sasaran program ketercapaian kita lembaga Balai Besar ini bisa terpenuhi. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, semoga lancar ya semua media yang digunakan ini, apalagi yang mungkin 11 provinsi ya, mudah-mudahan lancar semua media daring seperti ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu, dan kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh panitia pengampu yang bisa dapat terlaksananya kegiatan pada angkatan kedua ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diklat daring guru vokasi angkatan 2 tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Rohim MM. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan diklat daring guru vokasi tahap 2 oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi bidang otomotif dan elektronika 19 April 2021. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pretest dan post-test oleh Bapak Dr. Raffi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rahim. Pak Raffi silakan. Pak Raffi. Pak Raffi, monggo. Maaf Bapak Ibu, mungkin masih ada gangguan di Pak Raffi ya. Kita tunggu sebentar.
Cek 1 2. Apa sudah kedengaran Pak Lukman? Dengar Pak, silakan Pak. Nah, dari tadi gabung kayaknya audionya terganggu. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan tentang pre-test dan post-test program diklat daring guru pendidikan vokasi. Nah ini saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sudah berkali-kali mengalaminya. Saya jelaskan singkat saja, saya share screen. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, kami menjelaskan tentang pretest daring guru vokasi. Ini juga termasuk post testnya nanti, ya, sama. Karena pada saat di akhir kegiatan tidak ada lagi penjelasan tentang post test. Dianggap bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui. Sebagaimana yang disampaikan Pak Anwar tadi, bahwa post test ini menjadi indikator awal bagi Bapak dan Ibu sekalian sebelum mengikuti kegiatan. Nah, nanti akan ada post test di akhir kegiatan yang juga menjadi indikator bagaimana pencapaian yang Bapak raih antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Nah, setiap peserta itu dapat mengakses ujian melalui alamat https://onlineexam.id BOE, ya. Alamat ini Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat di LMS-nya. Kemudian peserta hanya satu kali, ya, kesempatannya hanya satu kali untuk ujian, tidak dapat diulang. Jadi mohon berhati-hati Bapak dan Ibu, kesempatan Anda hanya satu kali. Kemudian nama mata ujiannya itu sesuai dengan kompetensi keahlian. Misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang di rekayasa perangkat lunak, ya, kayaknya angkatan ini nggak ada ya. Rekayasa perangkat lunak itu nama kompetensinya adalah rekayasa perangkat lunak klaster 2. Nah, itu sama dengan pemrograman berorientasi objek. Misalkan yang lain bisnis konstruksi properti, itu adalah nama kompetensi keahliannya. Kayaknya pada angkatan ini itu di klaster 4, ya, tentang surveyor. Kemudian jumlah soalnya bervariasi. Ada yang 15 butir dan ada yang 22 butir. Kemudian waktu ujiannya Bapak dan Ibu sekalian diberi kesempatan masing-masing 1,5 menit per butir soal. Kalau misalnya dapat soalnya 20, berarti Anda diberi kesempatan 30 menit untuk mengerjakan soal. Sedangkan kalau misalkan di bawahnya hanya 15 butir, berarti dikali 1,5 menit. Yaitu jumlah waktu dan jumlah soal yang dikerjakan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nanti saya yakin sebagian sudah membuka LMS-nya. Ada ID ujian. ID ujian ini menggunakan NIK yang Anda pakai login di LMS juga. Kemudian kode validasinya disampaikan melalui akun LMS masing-masing, ya, melalui akun LMS masing di DIDA. Alamatnya seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini di dida.vdcmalang.or.id. Nanti ada akunnya di situ. Bapak dan Ibu sekalian tinggal mengklik link ini untuk masuk ke halaman. Kalaupun misalkan sampai saat ini ada yang belum dapat, kelihatannya yang sedang ngantri ini yang peserta STEM. Kalau belum dapat, nanti tinggal koordinasi dengan panitia di kelasnya, kami akan bantu supaya mendapatkan
usernya masing-masing. Itu saya ulangi Bapak dan Bu, ID ujiannya menggunakan NIK Anda, kemudian validasinya adalah menggunakan kode yang disampaikan melalui akun LMS masing-masing. Nah, ini contohnya daftar mata ujian, nanti ketemu halaman ini, ada ID ujian Anda, kemudian ada nama Anda. Silakan dipastikan bahwa ID ujiannya benar, namanya benar. Kemudian sebelum mengikuti ujian boleh latihan dulu. Boleh latihan berkali-kali. Sampai saat ini kalau misalkan mau latihan boleh. Sudah bisa dibuka ujiannya. Nah, setelah latihan dan merasa mahir, silakan klik ikut ujian. Ya, klik ikut ujian, maka soalnya akan terbuka. Soalnya akan terbuka seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Misalkan ini 1/10, berarti ada 10 soal dan Anda berada di soal yang pertama saat ini. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Ya, tinggal klik misalnya jawaban A, dia akan berubah menjadi warna merah jawabannya. Kemudian setelah diberi jawaban, navigasi ini 1, 2, 3 sampai 10 ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, hati-hati, jumlah waktu yang disediakan selesai tidak selesai, kalau habis waktunya akan terkumpul. Bagaimana mengeceknya? Silakan cek angka besar ini 28.235, berarti ini berhitung mundur. Kemudian di sini ada angka yang kecil 0137, ini adalah perekaman otomatis. Ya, perekaman otomatis Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya koneksi Anda error, ya ini akan ada tulisan error. Ya, waktunya ini tidak jalan. Kemudian untuk maju soal berikutnya tinggal klik ini ya, tanda maju, mundur soal berikutnya. Ini tanda mundur. Kemudian ada untuk memperbesar, ada yang untuk menormalkan, kemudian ada untuk memperkecil. Jika sudah selesai, klik tanda jari ini, 5 jari, ya, tinggal klik itu. Nah, ini ada petunjuknya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira teman-teman juga sudah mencobanya dan sudah melakukannya beberapa tahun yang lalu. Kalau sudah ikut UKG ya, mulai dari 2012 sampai 2017 ada ya. Kemudian, nah, jangan sampai ada peserta yang menyampaikan, Pak, saya tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak membaca, karena untuk menyelesaikan ujian, untuk menekan tanda 5 jari ini, itu tidak langsung selesai. Tetapi ada konfirmasi yang pertama, misalkan terdapat 18 butir soal yang belum dijawab. Anda masih memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan ujian. Maka teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, silakan klik tidak untuk kembali ke soal ujian. Artinya pasti diberitahu apakah masih ada soal yang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Nah, kalau misalnya sudah selesai semua, akan diberitahu bahwa masih ada waktu Anda apakah mau memproses atau tidak. Nah, andaikan secara tidak sengaja Anda klik ya, itu pun tidak langsung selesai. Ada konfirmasi yang kedua. Ketika Anda mengklik selesai, berarti ini sudah selesai. Tapi kalau misalnya klik lanjut, akan kembali ke soal ujian. Nah, saya pikir itu informasi sederhana, Bapak dan Ibu sekalian, pokoknya baca semua instruksi yang ada. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian kalau misalkan terjadi mati lampu, kemudian tidak bisa dilangsungkan ujiannya, maka kita tunggu sampai lampunya nyala dan bisa mengikuti ujian. Nah, setelah selesai Bapak dan Ibu sekalian akan diinformasikan berapa nilai yang Anda capai. Nah, persentasenya ya, berapa jumlah benar, berapa jumlah salah. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, sederhana, dan kami berharap teman-teman di tahap jam 13.30 siang nanti mengikuti pretestnya. Kami buka jadwal ujian jam 13.30 sampai 14.30. Tapi dari sekarang Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa membuka halaman ujiannya dan latihan.
Nah, untuk mengetahui itu, kalau misalnya belum dapat informasi linknya, nanti di tim LMS juga akan membantu menyampaikan. Kira-kira itu yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semuanya bisa mengikuti program Diklat ini sampai terakhir. Semua bisa mengikuti setiap hari, ikut pretest dan post-test, dan semoga kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Terima kasih Pak Raffi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup Zoom ini, Bapak Ibu bisa menyalakan, mengaktifkan kameranya, kita foto bersama Bapak Ibu. Tolong diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Oke, ada 5 slide. Baik, persiapan ya, kita foto mulai dari sekarang. Tahan senyumnya. Oke. Tahan dulu Bapak Ibu. Ini ada 5 slide. Tahan senyumnya tetap. Tunggu. Slide keempat. Bentar. Oke, slide terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan bergabung lagi di Zoom berikutnya yang ada di LMS ya Bapak Ibu. Saya akhiri semuanya, silakan gabung di LMS untuk mengikuti pengenalan LMS ya dari admin LMS yang nanti ada Zoom-nya ada di aplikasi LMS-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, Pak Ibu. Saya tutup semua ya. Silakan selamat mengikuti kegiatan diduksi ya. Oke, selamat live semua.